Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 yang berjudul Output Display. Adapun komponen yang kita gunakan sebagai output display yaitu 7 segment, dot matrix, dan LCD. Langsung saja kita pada percobaannya. Tugas pertama yaitu membuat 7 segment. Berikut adalah rangkaiannya. Dan ini adalah kode programnya. Nah, kita sudah membuat kode programnya di sini. Pertama kita membuat library-nya. Di sini ada dua library yaitu mega8535.h dan delay.h. Yang kedua kita inisialisasi variabel untuk menyimpan bit aktivasi 7 segment. Yang kedua kita menginisialisasi fungsi yang berguna untuk merubah karakter menjadi binary. Langsung saja kita ke programnya. Pertama kita memperkenalkan DDR-A sebagai output, DDR-B sebagai output. Lalu kita lihat perulangannya, di mana port B yang pertama kita aktifkan. Untuk mengaktifkan 7, berikut adalah binernya. Lalu mengaktifkan titik dan mengaktifkan 2. Di mana pada saat program dijalankan, kode berikut memanggil fungsi yang sudah kita buat di bawah ini, yaitu kita membuatnya dengan kondisi switch case. Adapun case-nya ada 10 case. Langsung saja kita ke rangkaiannya dan mencoba simulasinya. Oke, langsung kita running. Kita tunggu sebentar. Nah, berikut adalah outputnya, di mana pada saat 7 dijalankan 1 milisekund titik lalu 2. Dapat kita lihat di sini dia berjalan bersamaan, padahal ini memiliki waktu 1 milisekund. Baiklah, kita langsung ke modifikasi, di mana modifikasi kode program yaitu kita menampilkan 50 titik, 2 detik kemudian 40 titik, 2 detik kemudian 30 titik, 2 detik kemudian 20 titik, 2 detik kemudian 10 titik, 2 detik kemudian F titik, F titik. Lalu 7 segmen padam. Kita lihat di sini kodenya. Masih sama seperti yang tadi, cuman kita tambah ini inisialisasi untuk memperkenalkan integer I, J, K, L, M, dan N. Di sini kita buat DDR-A sebagai output dan DDR-B sebagai output. Lalu kita buat kode perulangannya. Di sini kita menggunakan while. Fungsi while I kurang dari 100, maka akan menampilkan ini. Menampilkan 5, lalu 10 milisekund kemudian 0, lalu titik. Lalu lanjut ke while J kurang dari 100. Begitu juga sampai ke N kurang dari 100. Di mana pada saat menjalankan program ini, pada setiap port A yang digunakan mengambil dari case yang sudah kita buat di bawah ini. Langsung saja kita ke simulasinya. Kita membuka Proteus-nya.
Kita tunggu sebentar. Mau ada kerjaan lagi. Iya, bentar lagi. Selonjor, bentar lagi ada kerjaan. Langsung kita tekan 2 kali pada 3, kemudian kita ambil file .hex, lalu kita klik OK. Kemudian kita run simulasinya. Nah, 50 titik, 2 detik kemudian 40 titik, 2 detik kemudian 30 titik, 2 detik kemudian 20 titik, 2 detik kemudian 10 titik, 2 detik kemudian F titik, lalu 7 segmen akan padam. Berikut adalah modifikasi. Kita lanjut ke tugas 2.matrix. Di mana .matrix di sini kita menggunakan .matrix 5x7. Baiklah, langsung saja kita ke programnya. Masih sama seperti tadi, kita menggunakan dua library, yaitu mega8535.h dan library delay.h. Lalu kita buat DDR-A dan DDR-B sebagai output. Kemudian kita atur di mana ini pada baris pertama .matrix akan diaktifkan, baris kedua, tiga, keempat, dan kelima. Langsung saja kita ke rangkaiannya. Mohon tunggu sebentar. Nah, ini adalah rangkaian dari simulasinya. Langsung saja kita import file.x. Di sini kita akan mengaktifkan karakter K. Langsung kita run. Nah, ini adalah karakter K yang sudah berhasil untuk ditampilkan. Lalu kita lanjutkan ke modifikasi kode program pada langkah 2 sehingga .matrix menampilkan karakter T. Nah, di sini adalah menampilkan karakter T. Hampir sama, cuman terdapat perbedaan pada fungsi perulangan. Di sini dapat kita lihat referensi dari mesin pencarian Google atau materi dari yang sudah diberikan oleh dosen pada kita. Langsung kita lakukan simulasinya. Kita import file.x untuk menampilkan huruf T. Oke. Langsung kita import file.hex. Oke, kita klik OK. Nah, sini huruf T, tetapi semua ini tidak tampak. Saya pun tidak mengerti, padahal programnya sudah jelas. Mungkin terdapat kesalahan pada softwarenya. Baiklah, itulah hasil untuk menampilkan karakter T.
Lalu kita membuat dot matrix untuk menampilkan karakter E. Berikut kode programnya. Sama seperti tadi, kita hanya memodifikasi pada fungsi perulangannya saja. Dapat kita lihat di sini. Oke, langsung kita import file .hex-nya. Kita tunggu sebentar. Baiklah, langsung kita import file .hex. Nah, berikut adalah tampilan dari karakter E pada modifikasi kedua. Selanjutnya, kita langsung ke output display LCD. Nah, di mana kita harus membuat body program sebelumnya. Pada configure, kita ke step C compiler, lalu library, kemudian alphanumeric LCD. Lalu kita atur output mana yang kita buat sebagai port mana yang kita buat sebagai outputnya. Berani melawan, berani melenceng, berani buat kelompok senang aku. Nah, berikut ini di sini terdapat perbedaan library, di mana library yang kita gunakan yaitu kita tambah alcd.h, di mana fungsi library ini untuk library pada komponen LCD, dan studio.h. Di sini kita juga menampilkan karakter S, yang dimana untuk menyimpan data yang untuk ditampilkan pada LCD, dan char string 4, array 4, yang dimana tempat penampung data. Lalu pada program kita akan menginisialisasi LCD 16x2, lalu menghapus seluruh karakter, kemudian menampilkan fungsi perulangan yang ada di bawah ini. Langsung kita lihat simulasinya. Tunggu sebentar. Kita import file .hex yang sudah kita build. Lalu kita run. Nah, di sini nilai S akan terus bertambah sampai 1000. Kemudian akan kembali lagi dari awal. Kita lihat di sini sudah 100-an. Sudah 200. Terus kembali. Program akan terus diulang. Baiklah. Dapat melihat di sini modifikasi program pada langkah 3 tugas 3. Pada modifikasi keempat dan kelima ini hampir sama. Pada modifikasi ini saya satukan karena pada modifikasi 5 ini adalah tambahan untuk modifikasi 4.
Langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini kita tambahkan library input output.a, kita singkat dengan io.h. Lalu kita buat integer press key, yaitu variabel menyimpan tombol yang ditekan, baru char string menyimpan teks untuk ditampilkan, lalu fungsi untuk membaca keypad, baru void 7 segment show, fungsi untuk menampilkan angka 7 segment, lalu dot matrix untuk menampilkan angka pada dot matrix. Langsung kita program seperti yang tadi, lalu kita buat DDR-A, DDR-B, dan DDR-C sebagai output. Pada DDR-D semua tidak dapat kita atur sebagai output, maka dari itu hanya pin D3 sampai 5 sebagai input. Lalu kita atur port A0, port B0, port C0. Kemudian hal yang sama kita lakukan. Lalu kita buat fungsi perulangan press key. Jika angka 1 ditekan, maka tulisan pada LCD keypad 1 aktif. Angka 2 ditekan, keypad 2 aktif. Begitu sampai angka 9 ditekan, keypad 9 aktif. Berikut adalah code-nya, cukup banyak. Baiklah, kita langsung ke simulasinya. Kita tunggu. Oke, kita import file.x nya. Tiga .x. Nah, di sini pada saat belum ada kita tekan pada keypad, pada LCD menampilkan tekan keypad. Kita tekan keypad 1, keypad 1 aktif di dot matrix dan 7 segment. Tekan 2, keypad 2 aktif, begitu juga di dot matrix dan 7 segment. Keypad 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti dapat disimpulkan percobaan kita semuanya berhasil. Itulah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah atau pengucapan kalimat yang salah, mohon untuk dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.